Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawa Kabizani 1914-20156 jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3. Saya akan menjawab soal UTS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Implementasi penggunaan riba dan maisir dapat berdampak buruk bagi perekonomian, diantaranya yang pertama, adanya ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana prinsip riba hanya memberikan hasil tetap pada satu pihak, sedangkan hasil yang tidak tetap pada pihak lawan. Demikian pula dengan prinsip maisir, yang mana hanya satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Kedua, adanya potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Pada sistem perbankan konvensional, nilai total tabungan para penabung kecil sangat kecil dibandingkan dengan nilai total deposito dari para depositor besar, sehingga hanya para depositor besarlah yang menikmati keuntungan dari sistem riba dan maisir ini. Ketiga, alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien, di mana sumber daya ekonomi ini tidak dialokasikan kepada pihak-pihak yang efisien, namun lebih kepada sifat untung-untungan. Yang keempat, terhambatnya investasi. Nah, bunga pada sistem riba berperan seperti tembok penghalang investasi, di mana dengan makin tingginya bunga akan makin sulit pula investasi dilakukan, dan di sisi lain akan berdampak pada tingginya tingkat inflasi. Soal kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah diantaranya mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah, membuat pernyataan secara berkala biasanya tiap tahun bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan meneliti serta membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan yaitu nomor 02/DSN MUI/4/2000 dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama yaitu tabungan ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, akad yang digunakan pada produk tabungan bank syariah yaitu ada akad mudharabah dan akad wadiah. Soal ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil diantaranya yaitu Baitul Mal wa Tamwil belum mampu memberikan pelayanan yang memadai, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dana masyarakat, sehingga masyarakat belum tertarik untuk mengajukan pembiayaan kepada Baitul Mal wa Tamwil. Yang kedua, kurangnya koordinasi Baitul Mal wa Tamwil dalam menghadapi masalah. Misalnya nasabah yang bermasalah tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Yang ketiga, adanya persaingan antar Baitul Mal wa Tamwil, di mana sesama Baitul Mal wa Tamwil saling menganggap satu sama lain sebagai lawan, bukan partner yang berupaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil cenderung mengalahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang kelima, Baitul Mal wa Tamwil cenderung mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional dalam upaya mendapatkan nasabah, sehingga pemahaman akan aspek syariah tidak tertanam dalam pola pikir nasabah. Yang ke-6, Baitul Mal wa Tamwil cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal.
di mana lebih banyak menghimpun dana untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak dan sedekah. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan pengelola Baitul Mal wa Tamwil dalam menyikapi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Soal keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni meliputi: yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Yang kedua, prinsip asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ketiga, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional memakai sistem bunga sebagai landasan perhitungannya. Yang keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Yang kelima, pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk atau dana kebajikan seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Dan yang keenam, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.